Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum berangkat sekolah tadi, apakah kalian sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sarapan apa, Tati? Nasi goreng, Bu. Oh, enak. Nasi putih campur sayur, Bu. Ya, itu enak juga, termasuk makanan sehat. Saya belum sempat sarapan, Bu, karena terlambat bangun. Kenapa, Jendi? Karena semalam ada Jendi kegiatan begadang, dekat rumah, Bu. Begadang. Iya, nanti kalau mau sekolah jangan lupa sarapan ya, Jendi. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti pelajaran dan semua sehat-sehat saja. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, saya Ibu mintakan kepada Halifatul Jannah. Ayo teman-teman kita berdoa bersama-sama mengikut agama kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Nanda Halifatul. Nah, untuk menambah semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Terima kasih anak-anak. Rame, Bu. Masih semangat ya anak-anak? Masih, Bu. Keren, Bu, benderanya, Bu. Iya. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita belajar apa anak-anak? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Belajar Menu 4 sehat 5 sempurna ya, Bu. Nah, pelajaran sebelumnya kita belajar tentang organ pencernaan Wah. hewan. Hewan apa? Hewan Sapi. Ya, sapi. Betul, Lisa. Ya, tentang hewan sapi, bagaimana sistem pencernaan sapi? Nah, mulai dari apa? Rumen, retikulum, baru omasum dan abomasum. Nah, Iya, Bu. ini tentang gambar apa anak-anak?
tentang makanan sehat. Beraginya Ibu. Makanan sehat. Nasi. Makanan 4 sehat 5 Sehat 5 sempurna. Sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Nah, Ibu mau tanya, itu 4 sehat 5 sempurna itu ada apa aja untuk Halipatul? Sebutkan. Ada roti, ada sayur, ada buah, ada ikan, ada ayam. Iya, Ada betul. Nah, semangat untuk Halipatul. Yeay. Nah, apa ini termasuk ciri-ciri makanan sehat? Iya Bu. Oh, iya. Termasuk Bu. Ya, termasuk. Nah, di sini coba sebutkan ciri-ciri makanan sehat. Ciri-ciri makanan sehat apa? Siapa yang tahu? Yang bergizi Bu. Ya, hebat Nurul, yang bergizi. Nah, apa lagi? Bersih. Ya, bersih, harus bersih dong. Kalau tidak bersih berarti tidak makanan sehat. Sehat. Coba pernahkah kalian melihat makanan yang dikerubuti lalat? Di mana itu? Cicik Sehat, itu kan? Bu. Nah, Tidak gitu sehat ya. itu Bu. Iya, Kotor. betul, bagus itu. Nah, selanjutnya apa sajakah ciri-ciri makanan sehat itu? Tadi Yang sudah dicuci Bu. Oh, kenapa? Nasi gimana ya. cuci? Iya, sebelum buah kan seperti dicuci, Bu. iya, seperti buah harus Sayur dicuci juga sebelum dicuci. Ya, sayur Mengandung dicuci sebelum vitamin, Bu. dimasak. Ya, mengandung vitamin, apalagi Berhidrat. karbohidrat, apalagi Protein Bu. ya, protein, apalagi Kalsium. iya, kalsium bagus untuk Tulang. Pertumbuhan tulang Bu. ya, pertumbuhan tulang. Nah, pintar anak-anak Ibu. Ibu beri aplaus. Nah, ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita ice breaking dulu ya. Iya Bu. Ya, tepuk semangat dulu ya. Ibu bukakan videonya ya. Konsentrasi. Tepuk semangat. Konsentrasi. Apakah masih semangat anak-anak? Masih. Semangat Bu. Ya, harus semangat dong. Nah, hari ini kita belajar tentang tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini dari mengamati video YouTube, peserta didik mampu menelaah tentang ciri-ciri iklan pada media cetak. Dari situ bisa menentukan iklan media cetak dan mengamati video pembelajaran tentang organ pencernaan pada manusia. Setelah menganalisis, bisa menentukan fungsi organ pencernaan pada manusia. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa paham tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang sebelum kita menonton video YouTube ini, Ibu ingin mengarahkan kepada kalian, ambil catatan kalian, lalu catat ya apa-apa tentang ciri-ciri iklan. Nanti kita akan bahas bersama-sama dan mendiskusikannya secara bersama-sama. Iya. Ambil catatannya ya. Iya Bu. Nah, nanti kita diskusikan. Nah, Ibu bukakan ya videonya ya. Tetap semangat ya. Iya. Semangat nggak? Semangat. Nah, harus semangat. Bu. Karena badan sehat pasti semangat Semangat. ya.
Bu putarkan ya videonya ya. Jangan lupa juga like. Mari sama-sama kita dukung channel ini agar video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Apakah yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang Iklan adalah atau suatu jasa. cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Lalu, apakah yang dimaksud dengan iklan media cetak? Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan iklan media cetak? Iklan media cetak adalah jenis iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak, seperti koran, majalah, dan tabloid. Ini seperti koran, majalah, dan tabloid. Iklan media cetak terbagi menjadi dua, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan iklan baris? Iklan baris adalah iklan yang hanya dibuat dalam beberapa baris. Umumnya terdiri atas 3 sampai dengan 4 baris dengan luas tidak lebih dari 1 kolom. Ciri-ciri iklan kolom, biayanya relatif lebih murah, dihitung per baris. Yang kedua, bahasa yang digunakan singkat, sederhana, dan penuh makna. Lalu, apakah yang dimaksud dengan iklan Nah, ini kolom? apakah yang dimaksud dengan iklan kolom? Iklan kolom adalah iklan yang dibuat dalam bentuk kolom. Ciri-ciri iklan kolom, yang pertama, lebih tinggi daripada iklan baris. Yang kedua, terkadang dilengkapi gambar, simbol, atau lambang yang mendukung isi iklan. Iklan baris dan iklan kolom dapat berupa iklan lowongan pekerjaan, barang, dan jasa. Sekian video kita kali ini. Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Nah, anak-anak, apakah sudah kalian cetak? Iya Bu, sudah. Nah, video tadi tentang apa anak-anak? Tentang iklan. Iklan. Ya, iklan media. Media cetak. Ya, media cetak, betul itu. Ya, terbagi dua tentang iklan. Baris. Apa? Baris dan Kolom. Iklan kolom. Nah, iklan kolom. Kalau iklan baris tadi kata-katanya gimana? Sedikit atau banyak? Sedikit. Ya, sedikit. Nah, kalau iklan kolom? Dimasukkan ke dalam kolom kan Bu? Iya, betul. Nah, mantap anak-anak ibu. Berarti anak-anak ibu ini memperhatikan tentang video YouTube tadi.
Ya. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Ya, berarti Pak. Paham. Nah, semoga paham ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, ini tentang gambar iklan. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, ini tentang apa, Nurul? Ananda Nurul? Tentang pentingnya air untuk kita, Bu. Ya, pentingnya air untuk Kita. Nah, pesan apa yang disampaikan iklan tersebut? Halifatul Jannah. Ini, Bu, kita harus banyak minum air. Ya, kita harus banyak minum Air. air. Berapa Jandi Rahman? Apanya Bu? Yang berapa? Ya berapa gelas maksud Ibu? Oh, 1 gelas Bu, yang dipegangnya Bu. Minimal untuk sehari itu berapa gelas? 8 sampai 10 gelas Bu per hari. Pintar. Bagaimana ciri-ciri air yang sehat? Untuk Jernih, Bu. Jernih, harus sudah dimasak Bu. ya, tidak berbau dan tidak Rasa. Kepada siapa iklan itu ditujukan? Kepada siapa? Kepada semua orang. Ya, Kepada kita kepada semua, semua Bu, di kelas. orang. Kepada semua orang, ya betul. Nah, jadi pentingnya air untuk tubuh kita nih masih berkaitan dengan tema kita tentang makanan sehat. Makanan sehat. Nah, karena air juga penting untuk kita. Nah, ciri-ciri air yang sehat tadi air yang Jernih. tidak berbau dan tidak berasa. Nah, air yang diminum setiap hari itu 8 sampai 10 gelas per hari atau 2 sampai 2,5 liter per Hari-hari. Banyak ya, Bu ya? Iya, karena supaya kita tidak kekurangan cairan dalam tubuh kita. Kenapa, Bu? Ya. Kalau misalnya kita kekurangan cairan, Bu? Ya, kalau kita kekurangan cairan akan dehidrasi. Tahu nggak siapa yang bisa menjelaskan arti dehidrasi? Emas, Bu. Oh, emas. Nah, Emas. dehidrasi itu artinya kita kekurangan cairan dalam tubuh. Nah, Haus gitu ya, Bu ya? iya, kekurangan cairan. Kalau kita kekurangan cairan pasti lemas. Iya. Bu. Suka minum Minumnya kopi. Ya, bagus. minumnya harus air putih juga, Bu. Kalau disarankan untuk air putih 8 sampai 10 gelas per hari. Kalau minum air yang lain boleh juga, seperti minum teh boleh. Kalau minum teh 8 gelas sehari, Iya, Bu. Gimana? Gimana? Sama nggak manfaatnya sama air putih? Nggak suka air putih, Bu. Kalau kelebihan gula tidak baik, nak, bisa penyakit gula darah. Jadi, Bu ya? Gulanya jadi jangan darahnya manis ya, Bu. Jadi jangan terlalu banyak minum gula ya, nak. Ya. Jadi lebih banyak minum air kok. minum kopi, Bu. Kopi tidak bagus ya, Bu? Bagus Nggak boleh aja. anak kecil. Ya, iya, jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering ya, nak. Nah, kita lanjutkan aja ya. Selanjutnya ini ada iklan tentang. Nah, ini tentang apa? Ayo. Tentang Sarapan sehat. Ya, sarapan sarapan sehat. Ya, sarapan sehat, makan dan minum yang aman dan bergizi. Nah, ya. Dengan melihat iklan dari media cetak ini tentang makanan sehat, dari makanan sehat yang kita makan, maka sangat bagus dan bermanfaat untuk sistem pencernaan kita. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini gambar apa? Ayo. Sistem pencernaan tubuh manusia. Yo.
Dari apa itu sistem pencernaan? Dari Mulut ya, Bu. mulut, Kerongkongan. dalam, Lambung. usus Terus halus. usus Besar. dan Anus. ya. Jadi untuk memperjelas penjelasan tentang sistem pencernaan manusia, sebaiknya kita tonton video ini ya. Iya, Nah, Bu. simak baik-baik ya anak-anak. Iya, Bu. Ya. Pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan. Di pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga mengambil sari-sari makanan yang diperoleh dari makanan yang kita makan dan selanjutnya akan dijadikan energi untuk kita beraktivitas. Seperti apa ya proses sistem pernapasan manusia? Yuk simak videonya ya sampai selesai. Pertama, makanan masuk ke mulut. Mulut merupakan pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem ini berfungsi memecah makanan menjadi beberapa bagian dengan tujuan mempermudah proses pencernaan. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkan makanan sehingga lambung tidak perlu mencerna seluruh bongkahan makanan. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah dari lambung, makanan pergi ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang sekitar 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino.
Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan ke dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Nah, sudah paham kan adik-adik? Nah, itulah tadi video tentang organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Nah, ya. Nah, ini dari video tadi. Nah, kita bisa. Nah, Ibu tampilkan ini. Nah, coba baca Tati, Nanda Tati. Ya Bu, Ya, baca ya. manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. 1. Makanan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dengan dibentuk air liur. Kedua, makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung. 3. Di dalam lambung, makanan dicerna melalui menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. 4. Makanan yang telah halus tersebut kemudian masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sarinya. 5. Sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar untuk diserap airnya dan dibuang zat-zat sisanya. 6. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Nah, ini tentang sistem pencernaan manusia. Tadi dari mulut masuk ke Kerongkongan, lalu masuk ke lambung, ya, ke lambung. Setelah ke lambung ke usus halus, ya usus halus. Setelah usus halus usus besar, usus besar. Setelah usus besar dibuang Bu, dikeluarkan Bu. dikeluarkan melalui anus. Nah, ini dua muatan yang kita pelajari hari ini. Nah, Ibu di sini ada pesan moral. Nah, pesan moral kita hari ini
Cintailah produk-produk Indonesia, terutama makanan sehat, supaya aktivitasmu lebih bersemangat dan terarah. Muatan IPA, ikuti mimpimu, bekerja keras, berlatih, dan tekunlah. Pastikan Anda makan berbagai makanan bergizi, banyak olahraga, dan mempertahankan gaya hidup sehat. Nah, itu pesan moral yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini, Bu. pelajaran hari ini. Nah, jadi hari ini Ibu akan memberi tugas lembar kerja peserta didik. Nah, sekarang Ibu bagi ya kelompoknya. Ya, Bu. Nah, ini kelompok 1 dan 2 ada 9 orang. Jadi untuk kelompok 1 ada 5 orang, kelompok 2 ada 4 orang karena 9 orang ya. Tapi ini Ibu baginya secara heterogen ya, Nak. Nah, perhatikan kelompoknya sudah Ibu bagi. Siap-siap untuk berkelompok. Nah, ini ada tugas LKPD 1 tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, kalian mengamati iklan. Nah, lalu menjawab pertanyaan. Nah, terus yang kedua, untuk muatan bahasa Indonesianya, muatan IPA-nya. Nah, kalian mengamati tentang organ pencernaan manusia. Nah, organ pencernaan manusia ini kalian sebutkan fungsinya ya, sesuai tujuan kita tadi. Ya, kalian. Ya. Nah, ayo berkelompok dan kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit. Iya, Bu. Nah, apakah sudah selesai? Belum, Bu, sedikit lagi, Bu. Ya. Ya, sekarang kita sudah selesai semua ya. Kita bahas jawabannya presentasi ya. Ya, Bu. Nah, ini untuk kelompok 1. Nomor 1. Saya, Bu. Ya, bertutur tentang apa iklan tersebut? Sarapan sehat, Bu. Ya, sarapan sehat. Terus yang kedua, pada siapa iklan itu ditujukan? Semua orang, Bu. Ya, semua orang. Terus yang ketiga, baca soalnya Ibu Tati. Baca soalnya Nakda Tati. Ya, Bu. Menurut iklan, mengapa sarapan dapat membuat belajar dan bekerja lebih semangat? Terus, apa jawabannya? Karena dia makan sarapan yang sehat, Bu. Iya, betul itu. Nah, kita beri jempol untuk Lisa. Nah, dan untuk Nakda Tati ya, untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Yang keempat, teruskan. Apakah makanan dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Nah, makanan apa? Memuat apa? 4 sehat, 5 sempurna, Bu. Ya, betul. Nah, ini untuk tugas LKPD yang pertama sudah kita selesai dan secara berkelompok. Terus yang kedua. Nah, ini fungsi dari organ pencernaan manusia. Mulut fungsinya untuk apa? Kalau Mengunyah, Bu. ya mengunyah. Iya, Nakda Sari Wahyunita. Kerongkongan apa fungsinya? Ya, makan dan minum. Kerongkongan untuk apa? Untuk menyalurkan makanan, Ibu. Ya, menyalurkan makanan ke lambung. Kalau lambung, Nakda Halifatul Jannah. Bu. Fungsi lambung apa tadi? Ini Bu untuk apa ya Bu? Saya lupa. Ya, yang lain bisa menjawabkan. Ayo. Dari hasil diskusi kelompok. Mencerna ya, Bu ya? Ya, mencerna. Usus halus. Usus halus tadi? Menyerap sari Ya, makanan. menyerap sari makanan. Usus besar? Apa usus besar? Ayo. Apa yang sudah tidak tertangkap? Saya ingatnya tadi ada cacing-cacingnya, Bu. Iya, betul. Nah, lalu dibuang ke alun. Nah, apa fungsinya? Itu tempat pembuangan kan, Bu?
ya tempat pembuangan. Nah, ya sudah kita berdiskusi. Nah, selanjutnya kita membuat kesimpulan. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang organ pencernaan. Ya, Iklan tentang organ pertama. pencernaan. Ya, habis itu Mister, apa Bu, lagi? Ya, iklan. tentang iklan. Yang kedua organ pencernaan. Nah, ya kesimpulannya tentang bahasa iklan dan organ pencernaan. Nah, di sini ada sebuah analogi. Bayangkan sistem pencernaan kita sebagai sistem transportasi, ada jalan, ada lalu lintas, dan rambu-rambunya. Begitu juga dengan sistem pencernaan kita saling berkaitan. Apabila salah satu organ terganggu, maka akan terhambat proses pencernaan kita. Nah, jadi pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita. Nah, jadi sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Untuk memimpin doa, Ibu serahkan kepada Nanda Lisa. Baiklah, untuk meneruskan dari Ibu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Nanda Lisa. Setelah ini kalian pulang dan hati-hati di jalan. Kalian hati-hati di jalan dan terima Nggak boleh kasih kemana-mana ya Bu ya. Ya, tidak boleh kemana-mana. Nah, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Asnia. Memang kalau saya lihat Bu Asnia mengajarnya sudah bagus sekali, sudah runtut dari awal sampai akhir ya. Memang yang perlu diperhatikan dalam rancangan pembelajaran itu penyampaian tujuan, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Asnia. Lalu ada sintaks dan fasenya, itu kelihatan tadi di dalam kegiatan inti. Di bahan ajar itu juga terlihat menyampaikan pesan moral, ada analogi di terakhir, yang terakhir juga harus menyimpulkan. Jadi penutup itu juga sudah dilakukan oleh Bu Asnia. Saya lihat memang perfect ya, bagus sekali Bu Asnia menyampaikannya runtut begitu ya. Oke, ini tinggal nanti Bu Asnia buat semua ya, buat semua teman-teman nanti videonya dibuat covernya, dibuat halaman sampul di depan, ada foto, lalu dituliskan di situ peer teaching, kegiatan kita PPG dan seterusnya sebelum diunggah ya, baik itu di YouTube maupun di Google Drive-nya. Nah, diedit dulu videonya ya, dibuat covernya, dibuat halaman sampulnya. Contoh dari Bu Asnia dan teman-teman ini sudah bagus sekali dari RPP-nya sebagai acuan. Saya pikir keren ya untuk mengajarnya. Sudah melibatkan pesan analitik juga, sintaknya yang jelas sudah terlihat gitu. Saya cukupkan sekian dulu. Silakan Pak Alberto. Terima kasih Pak Diplan. Selamat pagi Bu Asnia. Selamat pagi Pak. Salam sehat selalu. Iya Pak, salam sehat. Terima kasih Bu Asnia. Selama ini sudah bekerja keras, sangat luar biasa hasilnya. Pada hari ini terlihat bahwa Bu Asnia tadi sebelum laksanakan pre-teaching ada perasaan gugup ya. Gugup Pak. Oh iya. Ya, terlihat tadi dari wajah mimiknya Bu Asnia bahwa Bu Asnia sepertinya gugup begitu. Tidak apa-apa Bu Asnia, yang namanya kita tampil itu siapapun ada perasaan gugup. Ya. Bu Asnia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan
peer teachingnya tadi. Mudah-mudahan ini menjadi bahan koreksinya nanti ke depan. Iya Pak. Yang pertama, untuk menjadi seorang guru harus diperhatikan, yang pertama adalah pemenggalan kata kita untuk anak-anak ya. Iya Pak. Ya, mengucapkan selamat pagi, jangan selamat pagi gitu ya. Ini pemenggalannya agak panjang. Iya, Pak. Gitu. Tadi saya dengar berkelom pok. Nah itu Ya, ini ya. Iya Pak. Tuh. Setelah itu tadi Bu Asnia ada menanyakan masalah semangat. Semangat itu miliknya guru. Ya, jangan ditanyakan semangat. Anak-anak masih bersemangat enggak gitu ya. Anak-anak masih bersemangat atau sudah pudar. Jadi ibu yang melihat bahwa anak-anak itu bersemangat atau tidak dalam pembelajaran ya. Yang ditanyakan sama anak-anak. Anak-anak itu kalau ditanyakan bersemangat ya bersemangat walaupun dia tidak bersemangat gitu ya. Ibu yang melihatnya. Setelah itu pada saat video pembelajaran itu ditayangkan, upayakan jangan gurunya berkomentar karena anak-anak iya, Pak. fokus ya. Iya Pak. Diajak komentarnya, komentar di awal atau di akhir gitu ya. Iya Pak. Ini dalam pembelajarannya. Nah setelah itu kalau ada pertanyaan anak-anak itu harus diperhatikan, jangan dibiarkan, jangan gurunya pura-pura ada dengar gitu. Iya. Jangan seperti ini. Jadi Iya, kalau Pak. ada pertanyaan anak-anak itu harus diperhatikan. Sesederhana apapun pertanyaannya harus dijawab. Ya Iya Bu ya. Pak. Iya. Nah, ya. Jadi tadi saya dengar ada beberapa siswa ibu hari ini bertanya, ibu terus saja maju gitu, meninggalkan pertanyaan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Setelah itu dalam mengajar perhatikan durasi. Biasanya Iya. kalau di praktek nyatanya di lapangan durasi itu kurang ya. Tapi di sini bisa lebih gitu karena semangatnya. Setelah itu yang harus diingatkan untuk Bapak Ibu semuanya, di dalam pemutaran video pembelajaran itu selalu diingatkan hati-hati, apalagi video-video itu berkaitan dengan alat-alat pencernaan ya, alat-alat pencernaan, karena bisa nanti pemahaman anak-anak berbeda dengan pemahaman kita orang dewasa ya. Dan juga video, hati-hati, siapa tahu di YouTube-nya ada video bapaknya yang terputarkan untuk anak-anak ya. Jadi harus dibuat di file videonya itu dibuat itu namanya ya. Biasanya ada yang memutar video-video itu nama filenya, nama linknya dia ditulis dulu. Misalnya video pembelajaran tentang ini gitu ya. Jadi sekecil apapun harus diingatkan oleh kami. Mengapa? Karena bisa berpengaruh nantinya ke depan. Selanjutnya Bu Asnia, mungkin kemarin sudah kita ingatkan bahwa huruf di LCD atau huruf yang merupakan memperjelas pemahaman siswa itu ditulis agak besar sedikit. Oh iya Pak. Ya, tadi saya lihat kecil, jangankan anak-anak, saya pun tidak lihat. Gitu. Jangankan anak-anak jauh, saya dekat aja tidak lihat. Gitu. Iya, Saya lihat Pak. hanya Bu Asnia, gitu yang mengajarnya. Ya, mungkin itu saja berkaitan dengan analogi sudah diperjelas oleh Pak Diplan tadi. Terima kasih Bu Asnia, tetap Iya, semangat Pak. ya. Semangat Pak. Jaga kesehatannya selalu. Iya Pak. Cuman itu saja Pak Diplan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alberto atas masukan dan sarannya kepada Bu Asnia. Bu Asnia, sukses terus ya. Sukses Pak. Saya yakin bisa lebih baik lagi nanti di Insya Allah. perjalanan berikutnya di PPG Iya, Pak. ini atas Amin. masukan dan saran saya dan Pak Alberto ya. Dan nanti diperhatikan. Silakan di stop dulu ya recordnya. Now that our love has capsized,